Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuriski Amalia dengan NIM 20020400012 dari Prodi Teknologi Hasil Perikanan Universitas Maritim Raja Ali Haji. Pada video kali ini saya akan membahas tentang sistem pencernaan dan makan ikan. Sistem pencernaan adalah proses menyederhanakan makanan melalui mekanisme fisik dan kimiawi sehingga makanan tersebut menjadi bahan makanan yang mudah diserap oleh tubuh. Sistem pencernaan meliputi organ yang berhubungan dengan pengambilan makanan, mekanismenya, dan penyediaan bahan-bahan kimia serta pengeluaran sisa-sisa makanan yang tidak tercernakan keluar dari tubuh. Sistem pencernaan pada ikan dimulai dari mulut, rongga mulut, faring, esofagus, lambung, pylorus, usus, dan anus serta dilengkapi dan dibantu oleh hati dan pankreas. Alat pencernaan makanan pada ikan. Yang pertama, mulut dan rongga mulut. Mulut ikan berfungsi untuk mengambil makanan yang biasanya ditelan bulat-bulat tanpa ada perubahan. Di dalam mulut dan rongga mulut terdapat lendir yang dihasilkan oleh sel-sel kelenjar dari epitel rongga mulut yang akan bercampur dengan makanan untuk memperlancar proses penelanan makanan yang dibantu oleh kontraksi otot dinding mulut. Tipe mulut ikan. Yang pertama, tipe terminal, yaitu mulut ikan terletak di ujung depan kepala. Yang kedua, tipe superior, yaitu mulut ikan terletak pada bagian atas. Yang ketiga, tipe interior, yaitu mulut ikan terletak pada bagian bawah. Yang keempat, tipe subterminal, yaitu letak mulut ikan dekat ujung bagian kepala. Yang kedua, gigi. Berdasarkan bentuknya, gigi rahang dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk. Yang pertama, cardiform, yaitu gigi pendek, tajam, dan runcing, seperti pada ikan lele wales. Yang kedua, filiform, yaitu gigi panjang, tajam, seperti rumbai-rumbai, seperti pada ikan antenatal lionfish. Yang ketiga, kanin, yaitu gigi berbentuk taring, panjang, dan mengerucut, seperti pada ikan barakuda. Yang keempat, incisor, yaitu gigi yang mempunyai pinggiran yang tajam seperti ikan hiu dan piranha. Yang kelima, molariform, yaitu permukaan gigi rata seperti ikan pacu. Yang ketiga, faring. Insang terletak di belakang rongga mulut di dalam faring. Terdapat 4 pasang pada ikan bertulang sejati dan pada ikan bertulang rawan mempunyai 5-7 pasang lengkung insang. Yang keempat, esofagus. Ikan memiliki esofagus yang pendek dan mempunyai kemampuan untuk menggelembung. Ikan predator mampu menelan makanan yang relatif besar karena kemampuan untuk menggelembung yang besar. Sedangkan pada ikan-ikan pemakan zat kecil mempunyai kemampuan untuk menggelembung yang kecil. Yang kelima, lambung. Lambung berfungsi untuk menampung makanan yang masuk ke tubuh dan sebagai organ pencerna makanan. Yang keenam, usus. Usus tengah dan usus akhir biasa disebut intestinum, suatu bagian saluran pencernaan mulai dari pylorus sampai anus. Pada ikan karnivor memiliki usus yang relatif pendek, sedangkan pada ikan herbivor memiliki usus yang lebih panjang dan teratur di dalam satu lipatan. Yang ketujuh, anus. Anus merupakan ujung saluran pencernaan pada ikan. Pada ikan bertulang sejati, anus terletak di sebelah depan saluran genital. Selanjutnya terdapat organ lain yang membantu proses pencernaan pada ikan, yaitu hati. Hati berperan dalam pencernaan dan juga sebagai gudang penyimpanan lemak dan glikogen. Biasanya hati ikan berjumlah 2, tetapi mungkin saja hanya 1 seperti ikan salmon ataupun 3 seperti pada makrel. Selanjutnya, pankreas. Pankreas merupakan organ yang mensekresi enzim yang berperan dalam proses pencernaan. Pada ikan bertulang sejati biasanya menyebar di sekeliling hati. Jenis-jenis ikan berdasarkan tipe makanan. Yang pertama, herbivora, yaitu ikan yang sumber makanan utamanya berasal dari bahan-bahan nabati seperti ikan tawus, ikan nila, dan ikan bandeng. Yang kedua, karnivora, yaitu ikan yang sumber makanan utamanya berasal dari bahan-bahan hewani seperti ikan lele, ikan belut, dan ikan kakap. Yang ketiga, omnivora, yaitu ikan yang sumber makanan utamanya dari bahan-bahan hewani dan nabati atau pemakan segala seperti ikan mujair, ikan mas, dan ikan gurami. Yang keempat, pemakan plankton. Ikan ini sepanjang hidupnya memakan plankton, baik fitoplankton ataupun zooplankton, seperti ikan terbang dan ikan hiu paus.
Yang kelima, pemakan detritus, yaitu ikan-ikan yang memakan sisa-sisa hancuran bahan organik yang telah membusuk dalam air, baik yang berasal dari tumbuhan maupun dari hewan, seperti ikan belana. Jenis-jenis ikan berdasarkan spesialisasi makanan. Yang pertama, monopagus, yaitu ikan hanya mengonsumsi satu jenis makanan. Yang kedua, stepnopagus, yaitu ikan yang mengonsumsi makanan yang terbatas jenisnya. Yang ketiga, eurypagus, yaitu ikan yang mengonsumsi bermacam-macam jenis campuran makanan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.